kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua anak-anak. Terima kasih buat kesehatan yang baik yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan bagi kehidupan kami sampai hari ini yang Engkau tujukan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh ada sebagaimana ada di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kalau kami bisa ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Sudah menolong kami, sudah melindungi kami, sudah memberkati kami, sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami diberi kesempatan menyembah Tuhan, dan kami diberi kesempatan mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kami semua anak-anak-Mu di kesempatan malam hari ini melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu kepada kami semua, supaya kami boleh berjalan, jangan dengan kekuatan dan apa yang kami tahu, tapi kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, tolong kami semua supaya kami boleh dapat menerima kebenaran firman Tuhan, dapat memahami, dan kami boleh menerima rema di dalamnya. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang membawa kekuatan yang baru, kami pulang membawa iman yang diperkuat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Ya, silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Yang diberkati Tuhan coba lambaikan tangan. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara di minggu yang kedua tentang apa yang menyadarkan kita. Apa yang menyadarkan saudara? Saudara pernah kasih pesan kepada seseorang, tolong ya bangunkan saya jam ini ya, karena saya ingin ketemu orang penting. Saya ingin meeting atau saya ingin cepat-cepat mau pergi karena jadwal saya harus jam 6 atau pesawat saya akan terbang jam sekian, jadi tolong bangunkan saya. Atau mungkin saudara pernah nginep di hotel lalu saudara ngomong sama resepsionis, tolong ingatkan saya, tolong telepon saya di jam ini karena saya akan ketemu dengan orang. Mungkin pernah begitu? Atau saudara tidur setel alarm. Ada yang tidur pernah setel alarm pakai weker, zaman saya dulu. Zaman gak ada handphone pakai weker. Teks. Nah, begitu pas jam tertentu yang sudah kita setting, dia akan berbunyi. Nah, ada yang pernah dibangunkan oleh alarm. Alarmnya bunyi, ngantuk lagi dimatikan alarmnya. Ya. Kita pernah begitu semua. Secara untuk mengingatkan tubuh kita pernah begitu. Nah, persoalan saya yang saya mau share adalah secara rohani, apa yang menyadarkan kita? Apa yang menyadarkan kita? Apa yang menyadarkan kita kepada Tuhan saat ini? Itu adalah wake up call kalau di istilah perhotelan, pakai fasilitas wake up call. Apa yang menyadarkan kita kepada Tuhan saat ini? Nah, ada yang disadarkan, bunyi yang kuat yang menyadarkan dia kepada Tuhan adalah ketika dia alami pergumulan. Ketika dia alami pergumulan, alami sebuah krisis, hari itu seperti sebuah alarm yang mengingatkan dia bahwa aku perlu Tuhan. Tapi itu adalah wake up call yang sementara. Karena setelah badainya lewat, setelah pergumulan lewat, setelah disembuhkan, setelah ditolong, dia lupa kembali kepada kebiasaan lama, malasnya lagi. Nah, apa yang menyadarkan kita saat ini kepada Tuhan? Saya berdoa supaya yang menyadarkan kita itu berbunyi terus, supaya kita terus sadar. Setuju ya? Nah, seringkali dalam hidup kita apa yang dimulai dengan baik, seakan berbunyi terlalu kecil, sehingga tidak terlalu kuat berbunyi untuk menyadarkan kita. Seperti kemarin saya sampaikan, kita menikah, kita memulai dengan baik. Kita mengawali dengan baik, berbunga-bunga dan penuh dengan canda dan tawa.
Tetapi sepertinya yang dimulai dengan baik itu berbicara terlalu sedikit, tidak terlalu kuat untuk menyadarkan kita di dalam perjalanan kita. Nah, seringkali kita memulai di dalam Tuhan dengan baik, tetapi hal yang baik itu tidaklah terlalu kuat untuk menyadarkan kita sehingga kita lupa. Ada bunyi yang lebih kuat lagi yang membawa kita terpengaruh dengan itu. Ada idola yang lain, kalau dulu kita mengidolakan Tuhan, lalu ketika berjalannya waktu, ada idola yang lain yang sepertinya berbunyi lebih kuat. Kalau saya tanya saudara, apa yang menyadarkan saudara? Tuhan sudah memulai segala sesuatu yang baik kepada kita. Setuju, katakan amin. Dan Tuhan akan terus melakukannya. Dia sudah memberi anugerah kepada kita. Ini adalah sesuatu yang baik yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, dan Tuhan akan terus melakukannya. Tetapi seringkali apa yang baik yang Tuhan sudah kerjakan itu berbunyi terlalu kecil untuk menyadarkan kita supaya kita terus ingat Tuhan. Sepertinya terlalu kecil. Nah, anugerah itu Tuhan selalu memulai segala sesuatu dengan anugerah. Memulai hidup kita itu dengan anugerah. Anugerah itu seperti ini. Kita itu lari dari kumpulan, jatuh di jurang, luka parah, sakit-sakitan, sudah berulat, sudah nggak bisa lagi keluar dari jurang. Lalu gembala yang baik itu datang dan dia angkat kita, dia sembuhkan luka kita, dia gendong kita, bawa kita kembali kumpul dengan kumpulan yang lain. Anugerah itu seperti kita sedang di sebuah ruangan, lalu ruangan ini terbakar. Tidak ada siapapun yang bisa menolong kita. Tetapi tiba-tiba ada seorang hero yang melompati api, mempertaruhkan nyawanya, datang dan menyelamatkan kita, membawa kita keluar. Anugerah itu seperti kita itu tenggelam di lautan dan gak ada yang bisa menolong kita. Tetapi ada penyelam yang mengorbankan dirinya, menyelam ke bawah dan ambil kita, menyelamatkan kita. Anugerah itu seperti kita itu dijatuhi hukuman mati, sudah hakim vonis mati. Dan kita sudah siap di tali gantungan. Tinggal tunggu waktu kita akan digantung. Tapi tiba-tiba ada seorang datang berkata, dia jangan dihukum, biar aku yang menggantikan dia. Itu adalah anugerah. Tuhan sudah memulainya di dalam saya dan saudara. Setuju, katakan amin. Sudah memulai sesuatu yang baik terlebih dahulu bagi kita melalui anugerahnya. Tapi seringkali yang baik itu, anugerah itu suaranya terlalu kecil untuk menyadarkan kita. Saya percaya Tuhan, saya pakai firman Tuhan yang hidup, saya yakin bahwa Elohim yang telah memulai pekerjaan baik di dalam saudara akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Setuju, katakan amin. Sampai pekerjaannya itu selesai, sampai hari di mana Tuhan Yesus datang lagi. Jadi kalau dulu Tuhan tolong kita, maka sekarang pun dia akan terus menolong kita sampai harinya dia datang. Dia akan terus menolong kita. Setuju, katakan amin. Tuhan dulu sudah menyelamatkan kita dari lumpur dosa, menyelamatkan kita dari kegelapan, dari kematian. Maka dia akan terus memelihara saya dan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Nah, perjalanan kita ini seringkali suara anugerah itu terlalu kecil, sehingga kita sering lupa. Ada idola yang lain yang berbunyi lebih kuat, sehingga kita sering lupa. Saya ingin sharing kepada saudara ya, firman Tuhan yang ada itu Alkitab. Ini dalamnya ada Alkitab yang Tuhan tuliskan kepada kita. Itu berguna untuk mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Sebab itu semua kisah yang tertulis di dalam Alkitab itu berguna untuk saya dan saudara untuk mendidik dan menuntun kita. Tuhan memberi anugerah terlebih dahulu dan dia akan menuntun kita. Selalu dimulai dengan anugerah. Kalau saudara bisa duduk hari ini karena anugerah Tuhan terlebih dahulu datang dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara bisa duduk di tempat ini karena Tuhan sudah menarik kita. Dia sudah memberi penerangan kepada kita. Oh, Yesus itu begini. Dia datang dan dia menyelamatkanmu. Hari ini diterangi hati lalu kita terima, oh itu kebenarannya. Aku mau ikut Tuhan. Nah, itu anugerah, dia memulainya di dalam hidup kita sehingga kita bisa ada di sini. Selalu dimulai dari anugerah, baru Tuhan memberi tuntunan. Saya akan share dengan kisah ini. Kisah ini
saya selalu bicara kalau kisah ini adalah kisah kita. Keluaran 20 ayat 2 dan ayat 3, akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhan selalu memulai duluan dengan anugerah. Dia berkata kepada bangsa Israel, aku sudah menyelamatkanmu dari Mesir. Mesir adalah gambaran perbudakan. Kalau kita, Mesir adalah gambaran perbudakan dosa. Dia sudah menyelamatkan kita. Bangsa ini sudah ditolong duluan. Dan sekarang mereka ada dalam perjalanan. Jadi selalu ada anugerah yang mendahului di sini. Baru Tuhan memberi tuntunan, jangan ada idola yang lain di hadapanku. Jangan ada idol-idol lain. Nah, kalau saya dan saudara sebagai orang percaya sekarang, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Sekarang dalam perjalanan kita, tuntunannya adalah jangan ada idola yang lain. Seringkali kita mengidolakan dunia lebih daripada Tuhan. Nah, itu idola modern. Kita mengidolakan sesuatu yang lebih berbunyi lebih kuat daripada Tuhan. Itu sebetulnya adalah idola. Kisah ini diulang kembali, Tuhan mengingatkan kita kembali di perjanjian baru. Nah, ini. Sebab anugerah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Anugerah yang menyelamatkan kita itu sudah nyata, sudah dikerjakan, dan sekarang kita ada di sini karena anugerah. Setuju, katakan amin. Nah, baru Tuhan memberi tuntunan. Anugerah itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil dan saleh pada masa sekarang ini. Jadi dikasih anugerah dulu, baru dikasih tuntunan. Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara, dan dia memberi tuntunan supaya kita hidup jangan ngawur. Ya, bahasanya ngawur. Jangan putar-putar di padang gurun. Bangsa itu bisa keluar dari Mesir, tapi mereka nggak bisa keluar dari padang gurun. Hanya putar-putar di padang gurun. Nah, Tuhan mengingatkan kita kembali lagi di perjanjian lama. Bangsa itu sudah terima anugerah Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Di tengah perjalanan, Tuhan berkata kepada mereka di ayat 19, mereka berkata kepada Musa, berbicaralah engkau kepada kami, dan kami akan mendengarkan engkau. Tetapi jangan Tuhan yang berbicara kepada kami, supaya kami tidak mati. Dan Musa berkata kepada umat itu, jangan takut, sebab Tuhan datang untuk maksud mengujimu, sehingga rasa takut akan Dia ada padamu, supaya kamu tidak berbuat dosa. Dan orang-orang itu berdiri dari kejauhan, dan Musa mendekat kepada awan yang tebal itu, di mana Tuhan berada. Nah, saya terjemahkan begini. Waktu mereka diselamatkan oleh Tuhan, lalu Tuhan datang di dalam petir di atas gunung. Bangsa ini berkata kepada Musa begini, kamu yang ngomong dengan kami, jangan Tuhan yang ngomong dengan kami. Musa berkata begini, enggak, Tuhan itu maksudnya Dia baik. Sepertinya ada badai, sepertinya ada petir menggelegar. Itu Tuhan maksudnya untuk mengujimu supaya kamu itu hormat kepada Dia. Rasa hormat akan Tuhan itu ada padamu. Tapi bangsa itu ngomong kepada Musa begini, enggak, engkau sendiri yang pergi, kami enggak mau dekat-dekat. Jadi kalau sekarang ada badai, ada pergumulan, sebetulnya Tuhan sepertinya mengizinkan supaya rasa hormat, rasa takut akan Tuhan itu ada pada kita. Kalau sekarang badai COVID, itu sebetulnya dari masa lalu sudah ada dalam pikiran Tuhan, dan sekarang terjadi. Maksudnya apa? Supaya kita hormat dengan Tuhan. Kita kembali, ada suara yang mengingatkan kita tentang Tuhan. Nah, kisah bangsa ini ketika Tuhan datang, mereka tidak mau dekat. Tuhan sudah tolong mereka, tapi mereka tidak mau mendekat. Diingatkan kembali kepada kita di perjanjian baru, seperti dikatakan hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini kita dengar suara Tuhan memanggil, ada bunyi yang menyadarkan kita, jangan keraskan hati. Setuju, katakan amin. Nah, bangsa ini, mereka mendengar suaranya tetapi mereka memberontak kepadanya. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah dipimpin Musa keluar dari Mesir. Mereka sudah terima anugerah, tapi ketika mereka mendengar suaranya, mereka tidak mau mendekat.
Siapakah yang dimurkai selama 40 tahun? Bukankah mereka yang telah berdosa dan mayatnya telah bergelimpangan di padang gurun? Dan kepada siapa dia bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya, selain kepada mereka yang tidak percaya. Jadi kita mengerti sekarang bahwa mereka tidak dapat masuk karena mereka tidak percaya. Mereka bisa keluar dari Mesir, tapi mereka tidak bisa keluar dari padang gurun karena tidak percaya. Saya dan saudara bisa keluar dari perbudakan dosa karena anugerah. Tapi kita bisa saja tidak bisa keluar dari padang gurun. Kita bisa tetap berputar-putar di itu lagi, di situ lagi, di situ lagi, bisa. Sikap kita kepada Tuhan itu menceritakan isi hati kita sesungguhnya terhadap Dia. Sikap bangsa ini kepada Tuhan menceritakan sesungguhnya isi hatinya. Mereka tidak percaya. Nah, mereka tidak percaya, karena itu mereka tidak taat. Sikap hati kita kepada sesuatu menceritakan isi hati kita, bahwa sesuatu itu penting atau tidak. Jadi sikap bangsa ini sudah ditolong oleh Tuhan, dapat anugerah yang diperbudak oleh dosa, hidup menderita, ditolong Tuhan dibawa keluar. Tapi waktu Tuhan panggil mereka, mereka tidak mau dekat. Mereka malah menjauh. Nah, sikap mereka kepadanya diungkapkan Tuhan kembali di kitab Ibrani, mengingatkan saya dan saudara. Kenapa mereka bergelimpangan di padang gurun, gak ada bisa keluar dari padang gurun? Karena tidak percaya. Karena gak percaya, makanya gak taat. Sikap kita terhadap sesuatu, itu sebetulnya menceritakan isi hati kita, bahwa sesuatu itu penting atau tidak. Saya kunjungi jemaat sebelum pandemik. Kalau di pandemik saya nggak kunjungi jemaat ya. Nah, biasanya kalau saudara nggak datang kan saya nanya, apa kabar kan? Saya nanya di WA, apa kabar? Nah, ada yang saya nanya apa kabar, dia menjawab. Biasanya kalau kita nanya apa kabar kan harusnya baik kan? Kabar jawabannya adalah baik. Tapi ada yang nggak menjawab baik. Saya tanya apa kabar, dia menjawab, sorry ya saya nggak ibadah kemarin karena A, B, C, D. Saya nggak nanya, kenapa kamu nggak ibadah? Saya tahu, kalau saya nanya kenapa, maka sepertinya sebuah penghakiman datang dalam hidup saudara. Sehingga saudara kelabakan mencari alasan, apalagi alasannya ya. Kemarin alasan A, hari ini alasannya B. Besok nanti aku buat alasan apa lagi? Tiba-tiba saya nanya, kenapa nggak datang? Saudara kebingungan buat alasan. Buat alasan bohong saja nggak apa-apa. Ya saya tahu, sehingga saya tidak mau nanya, apa kabar? Kenapa nggak datang ibadah? Saya hanya nanya, apa kabar? Nah, ada jemaat yang memberi alasan, nggak apa-apa. Saya sakit, anak saya sakit. Saya datang kunjungi, saya nggak akan nanya, kenapa kamu nggak datang ibadah? Makanya ibadah, kalau nggak kamu dihukum. Saya nggak ngomong gitu. Itu masa lalu. Nah, tapi kalau saya datang itu saya mau lihat saudara, apakah kalau sakit ya kita doakan. Kalau ada pergumulan kita berdoa bersama. Ada kesulitan kita bisa memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Nah, tapi begitu saya datang mungkin merasa, kalau saudara lihat saya jangan merasa terhakimi ya. Kalau saudara nggak datang 1, 2, 3 minggu saya datangi, jangan merasa, oh aku sudah ditanya ini. Jangan, saya nggak akan nanya, nggak. Saya hanya datang untuk lihat saudara apakah sehat gitu. Nah, jemaat ketika saya kunjungi ada alasan. Saya tidak persoalkan apapun alasan saudara, entah benar atau tidak, saya tidak mempersoalkan. Tetapi yang saya pikirkan dalam hati saya adalah apapun ya sikap kita terhadap sesuatu itu menceritakan isi hati kita, bahwa itu penting atau tidak. Nah, beberapa orang yang kalau tinggalkan dompet itu tidak apa-apa. Tapi kalau handphonenya yang tinggal, dia harus pulang. Mungkin ada yang sama seperti saya. Kalau dompetnya tinggal, nggak apa-apa, itu tidak terlalu penting. Walaupun di dalamnya ada surat yang penting, tapi kalau perjalanannya cuma dekat, nggak penting. Tapi kalau handphonenya tinggal, dia kelabakan, dia rasanya ada yang kurang. Nah, saya kemarin minggu yang lalu saya pergi ke cabang sana, gereja cabang, lalu saya keluar dari rumah, dari perjalanan mungkin setengah kilo, istri saya mengingatkan kalau dompet saya ketinggalan.
Di dalam dompet ada uang, ada surat-surat kendaraan, ada surat-surat tanda pengenal. Tapi saya mulai berpikir, kalau saya bisa balik kan cuma setengah kilo ya dari rumah. Sudahlah, nggak usah belanja. Perjalanan cukup jauh pergi ke kampung. Saya di dalam perjalanan saya berpikir, coba kalau tadi yang tinggal itu adalah handphone saya, maka saya akan putar kembali untuk ambil. Karena dalam handphone saya ada catatan khotbahnya, nanti saya nggak bisa khotbah. Nah, sikap saya terhadap dompet dan handphone menceritakan mereka dua benda itu mana yang lebih penting. Sikap kita juga dengan Tuhan menceritakan isi hati kita sesungguhnya, bahwa Tuhan itu penting atau tidak penting. Sama dengan bangsa Israel. Sikap mereka mau datang kepada Tuhan, mendekat atau tidak mendekat, mau dengar Tuhan atau tidak dengar Tuhan, itu menceritakan isi hati mereka. Bagi mereka Tuhan penting atau tidak. Kalau saudara nggak ibadah itu kan, kalau nggak ditanya sama istri saya mungkin saya yang WA. Nah, saya kadang nggak sempat WA ke jemaat semua. Cuma saya nanya saja, ngomong sama istri saya, kamu ada telepon nggak ibu itu? Apa kabarnya? Nah, istri saya biasanya nanya ke ibu-ibu yang lain, dia tanya atau mungkin dia WA apa kabarnya. Nah, jadi ketika saya tanya kan dia kasih alasannya bahwa dia sudah tanya. Bagaimana, kenapa alasannya sehingga dia nggak datang ibadah gitu. Nah, ketika saya nanya istri saya, dia ngomong, saya nanya tentang kamu sudah kunjung WA atau kabar ibu itu, nanya apa kabarnya dia. Nah, istri saya ngomong, saya sudah nanya, terus kenapa nggak ibadah? Saya pasti nggak ngomong ke jemaat, kenapa kamu nggak ibadah toh? Tapi saya kan nanya ke istri saya. Ke istri saya pasti nggak nanya, saya nggak tahu dia nanya ke jemaat, kenapa kamu nggak ibadah? Saya nggak tahu. Tapi pasti dia nanya kabar saja. Nah, istri saya ngomong begini, iya katanya kecapean. Saya nanya, apakah dia kerja? Enggak. Loh, ada jemaat yang lain kerja, tapi dia nggak kecapean, dia ibadah. Dia nggak kerja, kenapa kok dia kecapean? Iya, katanya kalau pagi dia ketemu dengan teman-temannya, sore dia olahraga. Sehingga kalau sudah malam kecapean, sehingga dia nggak bisa ibadah. Olahraga itu baik kok. Cuma saya berkata begini, coba kalau mau hari Minggu tidur cukup, istirahat cukup, nanti malamnya dia datang dan dia ketemu Tuhan. Bisa kan? Bisa nggak? Pasti bisa. Tetapi sikap kita kepada Tuhan itu menceritakan isi hati kita, bahwa Tuhan itu penting atau tidak. Dan seringkali suara anugerah, suara Tuhan yang baik itu berbicara terlalu sedikit, terlalu kecil, sehingga rasanya kebaikan Tuhan itu dikalahkan dengan aku ingin, hobiku, kesenanganku, apa yang aku mau. Sepertinya Tuhan yang baik itu dikalahkan dengan tadi seperti ibu ini, olahraga. Gak apa-apa, saudara bisa pilih waktu yang lain untuk olahraga. Bisa nggak? Bisa. Iya, Tuhan kasih 6 hari. Satu hari, hari Minggu pakai 2 jam untuk nyembah Tuhan. Bisa. Tetapi ternyata hanya dari sikap hati kita. Nah, saudara, sikap dan kebiasaan kita menentukan hidup kita hari ini, hari besok, dan hari akan datang. Dan seringkali suara anugerah kasih karunia itu, keindahan daripada salib Kristus, tidak terlalu keras, tidak terlalu kuat bersuara untuk menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Sampai sebuah suara yang sementara, wake up call yang sementara. Ketika dia alami pergumulan, baru dia seperti sadar bahwa aku perlu Tuhan. Tapi ternyata itu adalah hanya suara yang sementara. Karena biasanya setelah ditolong oleh Tuhan, kita lupa kembali kepada kebiasaan yang lama. Yang benar adalah suara anugerah Tuhan, keindahan karya salib Kristus. Itulah yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Yang harusnya berbicara lebih kuat, lebih keras dalam hidup kita untuk menyadarkan kita. Yang setuju katakan amin.
Jadi apa yang menyadarkan saya dan saudara? Biarlah kasih karunia itu menjadi pemicunya untuk kita tetap setia, tetap taat, tetap rajin, tetap percaya. Yang setuju katakan amin. Biarlah keindahan salib Kristus lebih daripada segala-galanya menjadi pemicu untuk kita tetap percaya ikut Tuhan. Keindahan dan suara anugerah yang tadi seharusnya kita yang mati, tapi ada hero yang mengorbankan nyawanya ganti kita. Itu harusnya berbicara lebih kuat setiap hari, seperti sebuah waker yang berbunyi, supaya kita terus sadar dan terus percaya. Sehingga perlu kita temukan pemicu anugerah ini. Saya minta pemain keyboard saja, waktu saya sudah habis. Saya akan tunjukkan kepada saudara 3 orang. Saya mau tunjukkan kepada saudara kenapa Paulus itu di dalam 2 Timotius berkata, aku tabah dalam segala keadaan supaya orang yang belum percaya itu percaya. Karena dia menemukan pemicu. Dia berkata begini, anugerah Tuhan kita oleh iman dan kasih di dalam Kristus Yesus telah melimpah juga atasku. Dia berkata semua orang dapat anugerah, aku juga dapat anugerah. Saya terima anugerah, saudara juga terima anugerah. Setuju katakan amin. Nah, firman ini benar dan layak untuk diterima sepenuhnya, sebab Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan dari antara mereka, orang-orang berdosa, aku yang paling berdosa. Dia sadar bahwa aku ini loh yang harusnya dihukum. Aku ini loh paling berdosa, tapi aku dapat anugerah Tuhan. Sehingga aku diselamatkan. Sebab itu kalau kita pergi ke 2 Timotius pasal 2, dia berkata begini, aku tabah menanggung semuanya. Ketika Tuhan memanggil dia berencana untuk menganiaya orang Kristen, lalu Tuhan tangkap dia, Tuhan selamatkan dia, utus dia untuk bangsa yang bukan Yahudi, termasuk bangsa kita. Injil sampai kepada bangsa kita melalui pelayanan Paulus ini, dari titik itu. Dan dia berkata, ketika dia terima anugerah, dia berkata, aku yang paling berdosa, tapi aku dapat anugerah. Sebab itu aku tabah menanggung semua ini. Demi orang pilihan, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan. Bahkan dia berkata begini, dulu aku beranggapan bahwa selain Kristus itu yang merupakan keuntungan. Tetapi bahkan tanpa ragu aku menganggap semua itu sebagai kerugian karena pengenalan yang mendalam akan Kristus Tuhan. Ketika dia mengenal begitu kasih Tuhan, panjang dan dalam dan lebarnya anugerah Tuhan. Dia mengalami aniaya, mengalami kelaparan, mengalami ditinggalkan, bahaya tidak menggoyahkan dia untuk mundur dari Tuhan. Dia sudah terima anugerah, di dalam perjalanannya dia tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Apa yang menggerakkan dia sehingga menjadi orang yang begitu kuat, dianiaya pun dia tidak goyah? Bukan karena dia alami pergumulan lalu ditolong, bukan. Tapi dia sadar bahwa aku ini orang paling berdosa, tetapi aku diselamatkan. Sehingga menjadi pemicu dia terus setia, mengawali dan mengakhiri dengan baik. Orang yang pertama adalah Paulus. Ada 2 orang yang bukan saja keluar dari tanah Mesir, perbudakan Mesir, tapi mereka juga berhasil keluar dari padang gurun. Sehingga mereka memberi kesaksian kepada kita. Alkitab berkata, semua orang yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar daripada Mesir, gak ada satupun yang sampai keluar dari padang gurun. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Jadi hanya 2 orang yang berhasil keluar dari Mesir dan berhasil keluar dari padang gurun, Kaleb dan Yosua. Yang lain semua bisa keluar dari Mesir, tetapi mereka tidak pernah bisa keluar dari padang gurun karena tidak percaya. Kita bisa saja dapat anugerah keluar dari perbudakan dosa, tetapi kita tidak bisa keluar dari padang gurun
Kita bisa saja terus berputar-putar di padang gurun. Kita bisa saja terus menerus mengeluh. Kita bisa saja terus menerus putus asa. Kita bisa saja terus menerus kecewa. Kita bisa saja terus menerus menganggap hidup kita itu tidak berarti. Walaupun kita terima anugerah yang besar, Tuhan selamatkan kita, tapi kita terus berputar-putar di padang gurun itu. Bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan itu adalah gambaran kita. Mereka keluar dari Mesir, tapi ternyata yang keluar dari padang gurun hanyalah 2 orang. Kaleb memberikan kesaksian kepada kita begini. Aku seorang yang berumur 40 tahun ketika Musa hamba Yahweh itu mengutus aku dari Kades Barnea. Jadi ketika Tuhan mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, salah satunya adalah Kaleb dan Yosua. Daripada 12 orang, Kaleb dan Yosua diutus. Yang 10 memberikan kabar yang membuat tawar hati bangsa ini. Yang mereka renungkan, yang mereka pikirkan adalah masalahnya lebih besar dari Tuhan yang besar. 10 orang membawa pikiran mereka kepada masalah yang lebih besar dibanding dengan Tuhan yang besar. Nah, 2 orang ini menggambarkan Tuhan, menceritakan Tuhan yang lebih besar daripada masalah yang sedang mereka hadapi. Kaleb berkata, pada hari itu Tuhan bersumpah bahwa tanah yang diinjak oleh kakiku akan menjadi warisanku bagiku dan keturunanku sampai selamanya, karena engkau telah mengikutiku Tuhan dengan segenap hati. Dia berkata begini, janji itu diberitakan kepadaku karena aku mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dan sekarang usiaku, Tuhan memelihara aku dan sekarang usiaku 45 tahun. Tuhan mengucapkan janji itu sementara orang Israel mengembara di padang belantara. Sekarang lihatlah, hari ini aku telah berusia 85 tahun. Ketika janji itu datang kepada Kaleb, dia berusia 40 tahun. Setelah dia masuk di tanah perjanjian, usianya 45 tahun. Jadi janji dari 40 sampai 45 tahun. Dia berkata, Tuhan memelihara hidupku. Namun hari ini aku sekuat seperti pada waktu Musa mengutus aku. Seperti kekuatanku itu pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, baik untuk pergi keluar maupun untuk masuk. Jadi kekuatannya tidak berubah meskipun usianya 85 tahun. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati sampai kepada usia 85 tahun. Semangatnya, kekuatannya tetap sama seperti ketika dia masih berusia 40 tahun. Kekuatannya diperbaharui sampai usia 85 tahun. Dia berkata, semangatku tidak berubah, kekuatanku tidak berubah, baik untuk berperang, baik untuk masuk maupun untuk keluar. Dan dia membuat kesaksian begini, dan semua yang pernah Tuhan janjikan diberikan kepadanya menjadi warisan. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Semangatnya tidak pernah berubah, kekuatannya tidak pernah hilang. Ini saya akan tunjukkan kepada saudara kenapa dan rahasianya apa. Nah, bagian yang kedua, kesaksian yang kedua adalah Yosua. Yosua memberi kesaksian kepada kita bahwa dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada satupun yang gagal. Semuanya digenapi dan Yosua menjadi saksinya. Dia berhasil keluar dari Mesir dan dia berhasil keluar dari padang gurun. Dan di sini dia memberi kesaksian kepada kita bahwa dari semua yang Tuhan janjikan kepada Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tidak ada satupun yang gagal. Semuanya digenapi. Sebetulnya saya dan saudara, Tuhan itu ingin kita bukan saja keluar dari Mesir, perbudakan dosa. Bukan saja kita bisa ditolong keluar, dapat anugerah keluar dari hukuman yang kekal. Bukan saja itu, tapi Tuhan juga mau saya dan saudara keluar dari padang gurun sebagai pemenang. Setuju, katakan amin. Tuhan juga mau saya dan saudara keluar dari padang gurun sebagai pemenang. Nah, persoalannya daripada 20 semua orang yang keluar dari Mesir dari 20-an tahun ke atas,
Semuanya bergelimpangan di padang gurun. Gak ada yang bisa keluar dari padang gurun. Kalau saudara membaca bagaimana bangsa ini selalu saja mengeluh, selalu saja melihat masalah mereka lebih besar daripada Tuhan. Selalu saja mereka bersungut-sungut, gak ada makanan, gak ada air. Mereka mau pulang. Mereka membandingkan bahwa makanan di Mesir lebih baik dari sekarang. Di dalam pikiran mereka, yang lebih besar adalah masalahnya, bukan Tuhan yang besar. Mereka tidak percaya, sehingga mereka memang keluar tapi tidak bisa keluar dari padang gurun. Hanya 2 orang yang memberi kesaksian kepada saya dan saudara, yang berhasil keluar dari padang gurun, menjadi saksi bahwa Tuhan ternyata menggenapi janjinya. Bagian yang terakhir, saya tidak tulis ayatnya, tapi saya mau kasih tahu saudara kenapa. Rahasianya apa? Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini. Tuhan ketika Yosua melanjutkan tongkat estafet daripada Musa, Tuhan berkata kepada Yosua begini. Perkatakan firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, maka engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan firman, maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan sukses. Jadi ternyata rahasianya cuma sesederhana itu. Perkatakan firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, dengan demikian respon reaksi daripada tubuhmu akan berjalan seperti yang direnungkan. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nah, itulah rahasianya. Sebab itu daripada 12 orang yang diutus, yang 10 merenungkan bahwa masalah mereka besar, tetapi yang 2 merenungkan bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah. Di dalam hidup kita, yang mempengaruhi respon dari tubuh kita adalah sesuatu yang masuk ke alam bawah sadar. Kalau conscious mind itu di sini saja, tapi subconscious mind itu ada di sini. Kalau ada orang yang berkata kepada kita, emang kamu itu kere, benar-benar gak berguna. 1 kali dia ngomong, itu dia cuma nyantol di sini. Kamu itu memang benar-benar gak berguna, memang kamu gak akan berhasil. 1 kali saja, dia hanya nyantol di sini. Pikiran sadar kita di atas ini. Dan yang pikiran sadar ini hanya mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi respon kita, mempengaruhi apa yang kita katakan. Reaksi kita hanya 10%. Tetapi kalau ada satu kampung, atau ada orang lain, atau orang dekat kita yang ngomong berkali-kali bahwa kamu itu tidak berguna, untung kamu dapat aku, kalau kamu dapat orang lain, kamu memang orang sial. Diteruskan berkali-kali, dia tidak nyantol di sini, tapi dia akan masuk di sini. Dan saudara, kita akan merenungkan itu siang dan malam, sehingga dia mempengaruhi kita. Kita ngomong mulai menjadi pahit, kita mulai ngomong menjadi kecewa, kita ngomong mulai cepat tersinggung, sensitif, karena kita sedang merenungkan sesuatu yang salah dan masuk di sini. Kalau ada orang yang memperkatakan suami saudara, pasangan saudara, terus memperkatakan sesuatu yang negatif terus menerus, dia akan masuknya di sini karena kita akan merenungkannya. Dan itu ternyata mempengaruhi semangat kita, mempengaruhi kekuatan kita, mempengaruhi bagaimana cara kita berespon dan bereaksi, bagaimana kita ngomong dengan orang lain. Sehingga kalau 2 orang itu berhasil lolos keluar dari padang gurun, karena mereka tidak merenungkan bagaimana masalah mereka besar, bagaimana musuh mereka adalah raksasa. Enggak. Tetapi mereka merenungkan bagaimana Tuhan mereka lebih besar daripada masalah. Itu mempengaruhi perkataan mereka, mempengaruhi semangat mereka. Nah, apa yang menyadarkan saudara? Apa yang berbicara lebih kuat di dalam hidup saudara? Apakah masalah saudara yang berbicara lebih kuat? Apakah pergumulan yang berbicara lebih kuat? Apakah yang saudara renungkan? Apakah saudara merenungkan Tuhan itu baik? Atau saudara merenungkan bahwa memang aku ini orang gagal, memang aku ini orang yang dikutuk? Mungkin saudara merenungkan pergumulanmu yang besar, saudara membawa seluruh perhatian kita kepada masalah dan kita merenungkannya, atau kita merenungkan betapa baiknya Tuhan. Kalau yang kita renungkan adalah betapa baiknya Tuhan setiap hari,
diperkatakan dan direnungkan. Diperkatakan berulang dan direnungkan. Dia tidak di sini saja, tapi dia masuk di sini. Dan itu mempengaruhi hidup kita ternyata. Sehingga kita berkata dengan demikian perjalananmu menjadi berhasil. Kalau hari ini saudara sedang dalam pergumulan, jangan direnungkan. Renungkan bahwa Tuhan lebih besar dari pergumulan kita. Setuju, katakan amin. Kalau saudara sedang disakiti, jangan merenungkan kenapa dia menyakiti aku. Tapi renungkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Kalau saudara mengalami sebuah intimidasi, ketidakpastian atau ketakutan, jangan direnungkan. Renungkan Tuhan yang mengasihi kita. Dengan demikian akan mempengaruhi respon kita, reaksi tubuh kita. Terus menyadarkan kita, biarlah suara kebaikan Tuhan, keindahan salib, suara kasih karunia berbicara kuat dalam hidup kita. Terus menyadarkan kita. Setuju, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa saudara, biarlah keindahan salib Kristus, keindahan anugerahnya berbicara lebih kuat daripada segala-galanya. Seringkali kita lupa kalau Tuhan itu baik, sehingga ada suara yang lain yang lebih keras yang kita anggap lebih baik dari Tuhan. Mungkin respon dan reaksi dari hidup kita menceritakan kita sedang merenungkan apa. Apa kita merenungkan Tuhan yang begitu baik, atau kita sedang merenungkan ketakutan kita, merenungkan kekhawatiran kita, merenungkan perkataan negatif yang orang lain sampaikan kepada kita, sehingga kita melihat bahwa sepertinya masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Sepertinya Tuhan kebaikannya dikalahkan dengan apa yang sedang kita khawatirkan. Biarlah suara kasih karunia dan kebaikan Tuhan berbicara lebih kuat dari segala-galanya, untuk menyadarkan kita setiap hari kalau kita perlu Tuhan. Mari saudara buka tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara bisa berkata